Malam ini ada tanda-tanda besar yang membuatmu merasa hidupmu sedang berubah. Kamu mungkin hanya duduk santai, mungkin sedang berbaring, mungkin juga sedang memikirkan sesuatu yang sejak tadi tidak bisa keluar dari pikiranmu. Lalu tiba-tiba kamu menemukan video ini. Dan anehnya, judulnya seperti sedang berbicara langsung kepadamu. Allah berkata malam ini, jangan lepaskan dia, doamu sudah didengar. Sekarang coba jujur pada dirimu sendiri. Apakah ada satu nama yang langsung muncul di pikiranmu ketika membaca kalimat itu? Jika ada, tenangkan hatimu sejenak. Karena bisa jadi inilah alasan mengapa kamu sampai di video ini malam ini. Assalamualaikum. Apa kabar kamu yang sedang menonton dari manapun kamu berada? Semoga malam ini hatimu sedang dalam keadaan yang lebih tenang daripada kemarin. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Terima kasih karena di antara begitu banyak video yang muncul di layar ponselmu, kamu memilih berhenti sejenak di sini. Itu bukan sesuatu yang kecil. Kadang kita mengira kita hanya menonton sesuatu secara kebetulan. Padahal seringkali ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja diam-diam di balik semua itu. Karena jika dipikirkan dengan tenang, dunia ini sangat luas. Jutaan video muncul setiap hari. Jutaan konten berseliweran setiap detik. Tetapi dari semua itu, kamu justru berhenti di video ini. Mengapa? Mungkin karena hatimu sedang mencari jawaban. Mungkin karena hatimu sedang membawa satu cerita yang belum selesai. Atau mungkin karena ada seseorang yang terus hadir di pikiranmu, seseorang yang membuatmu bertanya-tanya tentang satu hal yang sangat manusiawi. Apakah dia benar-benar jodohku? Pertanyaan itu sederhana, tetapi bagi banyak orang, pertanyaan itu bisa tinggal di hati selama bertahun-tahun. Ada orang yang mencoba melupakan seseorang, tetapi tidak berhasil. Ada orang yang sudah mencoba membuka hati untuk orang lain, tetapi tetap merasa ada yang berbeda. Ada orang yang sudah berusaha menjauh, tetapi hidup selalu menemukan cara untuk mempertemukan mereka kembali. Jika kamu pernah merasakan hal seperti itu, maka kamu tahu betapa anehnya perjalanan hati manusia. Kadang kita merasa sudah kuat, kita merasa sudah selesai dengan seseorang. Tetapi ketika namanya muncul lagi, entah dari mana, hati kita seperti kembali ke titik awal. Lalu kita mulai bertanya, apakah ini hanya perasaan? Atau ini bagian dari takdir yang belum selesai? Malam ini kita akan membicarakan sesuatu yang jarang disadari banyak orang. Tentang bagaimana doa bisa bekerja dengan cara yang sangat halus. Banyak orang berdoa kepada Allah tentang jodoh mereka. Mereka memohon dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, jika dia memang jodohku, dekatkanlah. Ya Allah, jika dia bukan jodohku, jauhkanlah. Doa itu sederhana, tetapi jawaban Allah tidak selalu datang dengan cara yang kita bayangkan. Kadang Allah menjawab doa dengan pertemuan. Kadang Allah menjawab doa dengan jarak. Kadang Allah menjawab doa dengan ujian yang membuat hati kita bertanya-tanya. Namun satu hal yang sering dilupakan manusia adalah ini. Allah tidak pernah mengabaikan doa yang dipanjatkan dengan tulus. Tidak pernah. Bisa jadi jawabannya datang cepat. Bisa jadi jawabannya datang setelah waktu yang lama. Bisa juga jawabannya datang dalam bentuk peristiwa yang tidak langsung kita pahami. Sekarang aku ingin kamu melakukan sesuatu sebentar saja. Tarik napas perlahan, lalu pikirkan satu orang yang belakangan ini sering muncul di pikiranmu. Orang yang mungkin pernah membuatmu tersenyum. Orang yang mungkin juga pernah membuatmu menangis. Orang yang membuatmu belajar tentang harapan dan kesabaran dalam waktu yang bersamaan. Apakah ada orang seperti itu di hidupmu? Jika ada, kamu tidak perlu menyebut namanya. Tidak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Tetapi jika kamu merasa orang itu benar-benar berarti dalam hidupmu, tuliskan satu angka di kolom komentar. Tulis angka 77. Angka ini bukan sekadar angka. Di channel ini angka 77 adalah simbol energi positif. Ketika kamu menuliskan 77,
kamu sedang mengirimkan satu pesan sederhana kepada dirimu sendiri dan kepada banyak orang yang juga menonton video ini. Pesannya sederhana. Aku percaya pada rencana Allah. Aku percaya bahwa tidak ada pertemuan yang benar-benar sia-sia. Coba lihat kolom komentar nanti. Kamu mungkin akan menemukan banyak orang lain yang juga menuliskan angka yang sama. Orang-orang yang mungkin tidak kamu kenal. Orang-orang yang mungkin berada di kota yang berbeda, bahkan negara yang berbeda. Tetapi mereka memiliki satu kesamaan denganmu. Mereka juga sedang belajar memahami takdir. Mereka juga sedang belajar mempercayai rencana Allah. Dan mungkin mereka juga sedang memikirkan seseorang yang sama seperti yang sedang kamu pikirkan sekarang. Inilah hal yang menarik dari kehidupan manusia. Kita sering merasa sendirian dalam cerita kita. Padahal sebenarnya ada banyak orang lain di luar sana yang sedang berjalan di jalan yang hampir sama. Ada yang sedang menunggu kepastian. Ada yang sedang mencoba memperbaiki hubungan. Ada yang sedang berusaha melupakan. Ada juga yang sedang berdoa diam-diam setiap malam. Ya Allah, jika dia memang jodohku, tolong jaga dia untukku. Doa seperti itu mungkin terdengar sederhana. Tetapi bagi orang yang mengucapkannya dengan tulus, doa itu membawa harapan yang sangat besar. Sekarang mari kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Jika seseorang benar-benar tidak penting dalam hidupmu, biasanya dia akan berlalu begitu saja. Namanya akan memudar, kenangannya akan perlahan hilang. Hidupmu akan berjalan seperti biasa tanpa banyak perubahan. Tetapi ada beberapa orang yang tidak seperti itu. Semakin kamu mencoba melupakan, semakin sering dia muncul di pikiranmu. Semakin kamu mencoba menjauh, semakin banyak kenangan yang kembali. Kadang melalui lagu yang tiba-tiba kamu dengar. Kadang melalui tempat yang pernah kalian kunjungi. Kadang hanya melalui satu kalimat yang mengingatkanmu pada dirinya. Mengapa bisa seperti itu? Sebagian orang mengatakan itu hanya kebiasaan pikiran. Tetapi sebagian orang percaya ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Karena dalam hidup ini, tidak semua pertemuan terjadi tanpa alasan. Allah mempertemukan manusia dengan cara yang sangat unik. Ada yang bertemu sekali lalu selesai. Ada yang bertemu berkali-kali tanpa rencana. Ada yang berpisah lama sekali lalu dipertemukan kembali pada waktu yang tidak terduga. Seolah hidup sedang menulis sebuah cerita yang pelan-pelan baru bisa kita pahami ketika kita melihatnya dari jarak waktu yang lebih jauh. Dan mungkin malam ini adalah salah satu malam di mana kamu mulai melihat cerita hidupmu dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin selama ini kamu mengira semua yang terjadi hanyalah kebetulan. Tetapi bagaimana jika sebenarnya ada doa yang sedang dijawab perlahan? Bagaimana jika seseorang yang terus hadir di pikiranmu itu bukan sekadar kenangan? Bagaimana jika dia adalah bagian dari perjalanan yang masih sedang ditulis oleh Allah? Di bagian berikutnya nanti kita akan membahas sesuatu yang lebih dalam lagi. Tentang tanda-tanda yang sering muncul ketika doa seseorang tentang jodoh sebenarnya sudah mulai didengar oleh Allah, tetapi banyak orang tidak menyadarinya. Tanda-tanda yang sering dianggap sebagai kebetulan, padahal bisa jadi itu adalah cara Allah mengarahkan dua hati menuju waktu yang tepat. Dan ketika kamu mulai memahami tanda-tanda itu, kamu mungkin akan melihat perjalanan hatimu dengan cara yang sangat berbeda. Jadi tetaplah di sini, karena cerita ini belum selesai. Dan bisa jadi bagian berikutnya adalah bagian yang selama ini sedang kamu cari jawabannya. Jika kamu masih di sini sampai sekarang, mungkin ada sesuatu dalam cerita ini yang terasa sangat dekat dengan hidupmu. Mungkin kamu masih memikirkan seseorang yang tadi sempat muncul di pikiranmu. Atau mungkin setelah mendengar bagian pertama tadi, kamu mulai bertanya dalam hati, apakah mungkin doa yang selama ini kupanjatkan sebenarnya sudah didengar oleh Allah? Pertanyaan itu sangat manusiawi. Karena setiap orang yang pernah mencintai dengan tulus pasti pernah berada di titik seperti ini. Titik di mana hati mulai lelah menunggu, tetapi di saat yang sama hati juga belum siap untuk melepaskan. Di titik itulah biasanya manusia mulai mencari tanda.
Tanda apakah harus tetap bertahan, atau tanda bahwa sudah waktunya mengikhlaskan. Namun ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang. Ketika seseorang benar-benar berdoa kepada Allah tentang jodohnya, seringkali jawaban dari doa itu tidak datang dalam bentuk yang langsung bisa kita pahami. Allah tidak selalu menjawab doa dengan cara yang instan. Allah tidak selalu menjawab doa dengan peristiwa yang langsung jelas. Kadang jawaban itu datang melalui proses yang perlahan, melalui kejadian-kejadian kecil, melalui pertemuan yang terlihat biasa, tetapi sebenarnya membawa makna yang lebih besar. Sekarang coba kita pikirkan sesuatu bersama-sama. Pernahkah kamu merasakan ini? Kamu sudah mencoba melupakan seseorang. Kamu sudah berusaha menutup cerita itu. Kamu mencoba sibuk dengan hal lain, mencoba membuka lembaran baru, mencoba menjalani hidup seperti biasa. Tetapi entah bagaimana, nama orang itu tetap muncul di hidupmu. Kadang tiba-tiba dia muncul dalam percakapan orang lain. Kadang kamu tidak sengaja melihat sesuatu yang mengingatkanmu pada dirinya. Kadang bahkan tanpa alasan yang jelas, dia muncul lagi dalam pikiranmu di saat yang tidak terduga. Lalu kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa aku masih memikirkan dia? Apakah ini hanya kebiasaan hati? Atau ada sesuatu yang belum selesai? Banyak orang mengalami hal ini, tetapi mereka sering menepisnya begitu saja. Padahal dalam beberapa keadaan, perasaan yang terus kembali itu bisa menjadi salah satu cara Allah mengingatkan kita tentang sesuatu yang belum selesai. Namun tentu saja kita harus berhati-hati dalam memahaminya. Karena tidak semua perasaan berarti jodoh. Tidak semua kenangan berarti takdir. Tetapi ada beberapa tanda yang sering muncul ketika sebuah doa tentang seseorang sedang bergerak menuju jawabannya. Tanda pertama adalah ketika hubungan itu membuatmu berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Coba ingat kembali masa sebelum kamu mengenal orang itu. Apakah hidupmu berbeda dengan sekarang? Apakah setelah mengenalnya kamu menjadi lebih banyak merenung tentang hidup? Apakah kamu mulai lebih sering memikirkan masa depan? Apakah kamu mulai lebih sering berdoa kepada Allah? Kadang seseorang hadir bukan hanya untuk menjadi pasangan hidup. Kadang seseorang hadir untuk membangunkan sisi terbaik dalam diri kita. Banyak orang mulai memperbaiki diri justru setelah mereka mencintai seseorang. Mereka mulai belajar menjadi lebih sabar. Mereka mulai belajar mengendalikan emosi. Mereka mulai belajar tentang tanggung jawab. Dan yang paling penting, mereka mulai belajar menyerahkan urusan hati kepada Allah. Jika seseorang membuatmu semakin dekat kepada Allah, itu bukan sesuatu yang sepele. Karena jodoh yang baik bukan hanya tentang siapa yang membuatmu bahagia. Jodoh yang baik adalah seseorang yang membuatmu menjadi manusia yang lebih baik. Tanda kedua adalah ketika kehidupan terus menemukan cara untuk mempertemukan kalian kembali. Ini adalah sesuatu yang sering terjadi tetapi sering dianggap kebetulan. Bayangkan dua orang yang pernah dekat. Mereka mungkin sempat berpisah. Mereka mungkin menjalani hidup masing-masing. Mereka mungkin tidak saling berkomunikasi selama bertahun-tahun. Tetapi suatu hari, tanpa rencana, mereka bertemu lagi. Mungkin di tempat kerja baru, mungkin di acara yang sama, mungkin melalui teman yang sama. Hal-hal seperti ini sering terjadi dalam kehidupan nyata. Sebagian orang menganggapnya kebetulan, tetapi ada juga yang percaya bahwa itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa cerita dua orang ini belum selesai. Dalam hidup ini ada banyak pertemuan yang hanya terjadi sekali, tetapi ada juga pertemuan yang seperti lingkaran. Berpisah, lalu bertemu lagi, menjauh, lalu kembali dekat, seolah kehidupan memberi kesempatan kedua. Dan terkadang kesempatan kedua itu justru datang ketika dua orang sudah menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa. Tanda ketiga adalah ketika hati merasa tenang ketika membayangkan masa depan bersama orang itu. Perhatikan baik-baik bagian ini. Cinta tidak selalu berarti tenang. Kadang cinta bisa terasa sangat membingungkan. Kadang cinta bisa penuh dengan emosi yang naik turun. Tetapi jodoh yang baik biasanya membawa satu rasa yang sangat khas. Rasa tenang,
Ketika kamu membayangkan hidup bersamanya, hatimu tidak dipenuhi rasa takut. Hatimu tidak dipenuhi keraguan yang terus-menerus. Sebaliknya, ada perasaan damai yang sulit dijelaskan. Seolah ada suara kecil di dalam hatimu yang berkata, jika suatu hari aku berjalan bersama orang ini, mungkin hidupku akan baik-baik saja. Perasaan seperti ini sering muncul tanpa kita sadari. Dan seringkali perasaan ini muncul ketika dua orang memiliki niat yang sama untuk membangun kehidupan yang baik. Namun sekali lagi kita harus ingat satu hal yang sangat penting. Perasaan saja tidak cukup. Itulah mengapa dalam Islam selalu ada satu hal yang dianjurkan ketika seseorang sedang menghadapi keputusan besar dalam hidup. Istikharah, meminta petunjuk kepada Allah. Karena manusia hanya bisa melihat masa kini, tetapi Allah melihat masa depan. Manusia hanya bisa menilai perasaan saat ini, tetapi Allah mengetahui apa yang akan terjadi bertahun-tahun ke depan. Itulah sebabnya ketika seseorang benar-benar serius tentang jodoh, langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah melibatkan Allah dalam keputusan itu. Berdoa dengan tulus, meminta petunjuk dengan sabar, dan menerima apapun jawaban yang Allah berikan. Karena kadang jawaban itu bukan seperti yang kita harapkan. Kadang Allah menyatukan dua orang yang saling mencintai. Tetapi kadang Allah juga memisahkan dua orang yang saling mencintai, karena Allah mengetahui ada sesuatu yang lebih baik menunggu di depan. Di titik ini mungkin kamu mulai memahami sesuatu. Perjalanan jodoh bukan sekadar tentang menemukan orang yang tepat. Perjalanan jodoh adalah perjalanan memperbaiki diri. Perjalanan belajar sabar. Perjalanan belajar percaya pada rencana Allah. Sekarang aku ingin bertanya lagi kepadamu. Apakah orang yang sedang kamu pikirkan sekarang adalah seseorang yang membuatmu ingin memperbaiki hidupmu? Jika iya, maka jangan anggap kehadirannya sebagai sesuatu yang sia-sia. Karena mungkin dia adalah bagian dari cara Allah membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat. Tetapi di bagian terakhir nanti kita akan membicarakan sesuatu yang jauh lebih penting. Pertanyaan yang mungkin selama ini ada di hatimu. Kapan seseorang harus tetap memperjuangkan cinta? Dan kapan seseorang harus berhenti dan melepaskan? Karena tidak semua yang kita cintai harus kita pertahankan. Tetapi juga tidak semua yang terasa sulit berarti harus kita tinggalkan. Di bagian berikutnya kita akan membahas bagaimana memahami tanda ketika Allah sebenarnya sedang berkata kepada hatimu. Jangan lepaskan dia, karena doamu sudah didengar. Sekarang kita sampai pada bagian yang mungkin paling sering dipikirkan oleh banyak orang, tetapi jarang benar-benar dibahas dengan jujur. Bagian ini adalah pertanyaan yang hampir semua orang pernah rasakan ketika berbicara tentang cinta dan takdir. Haruskah aku mempertahankan dia? Atau sudah waktunya aku melepaskan? Pertanyaan itu terdengar sederhana. Tetapi bagi seseorang yang pernah benar-benar mencintai, pertanyaan itu bisa menjadi pergulatan panjang di dalam hati. Ada orang yang bertahan terlalu lama pada seseorang yang sebenarnya tidak memperjuangkannya. Ada juga orang yang justru melepaskan seseorang yang sebenarnya sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pasangan hidupnya. Karena itulah memahami perjalanan jodoh tidak pernah bisa hanya menggunakan logika atau perasaan saja. Ada satu hal yang harus selalu dilibatkan dalam perjalanan ini, kepercayaan kepada Allah. Karena Allah adalah satu-satunya yang benar-benar mengetahui bagaimana masa depan dua orang manusia. Sekarang mari kita renungkan sesuatu bersama-sama. Tidak semua hubungan yang sulit berarti hubungan itu salah. Dan tidak semua hubungan yang terasa mudah berarti hubungan itu benar. Kadang hubungan yang tepat justru datang melalui proses yang panjang. Melalui ujian, melalui kesalahpahaman, melalui waktu yang memisahkan dua orang untuk sementara. Mengapa? Karena sebelum dua orang benar-benar siap untuk berjalan bersama seumur hidup, seringkali Allah terlebih dahulu membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih kuat. Bayangkan dua orang yang bertemu ketika mereka masih sama-sama belum dewasa dalam berpikir. Mereka mungkin saling menyukai, mereka mungkin merasa cocok, tetapi kedewasaan mereka belum cukup untuk membangun kehidupan bersama. Di saat seperti itu,
Terkadang kehidupan membuat mereka berpisah sementara. Masing-masing menjalani perjalanan hidupnya sendiri. Masing-masing belajar dari pengalaman. Masing-masing belajar memahami arti tanggung jawab, kesabaran, dan komitmen. Dan bertahun-tahun kemudian, ketika mereka bertemu lagi, mereka bukan lagi dua orang yang sama seperti dulu. Mereka sudah berubah. Mereka sudah lebih matang. Mereka sudah lebih siap menghadapi kehidupan. Banyak kisah nyata yang seperti ini. Dua orang yang dulu pernah saling mengenal, lalu terpisah oleh waktu, kemudian dipertemukan kembali ketika mereka sudah menjadi versi terbaik dari diri mereka. Dan ketika itu terjadi, mereka baru menyadari bahwa semua jarak yang pernah ada bukanlah kebetulan. Semua itu adalah bagian dari cara Allah mempersiapkan mereka. Namun tentu saja tidak semua cerita berjalan seperti itu. Ada juga hubungan yang memang harus dilepaskan. Ada orang yang hadir hanya untuk menjadi pelajaran. Ada orang yang hadir hanya untuk mengajarkan kita arti menghargai diri sendiri. Ada orang yang hadir hanya untuk membuat kita memahami bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik untuk kita. Itulah sebabnya penting sekali untuk memahami satu hal ini. Jika seseorang benar-benar ditakdirkan menjadi jodohmu, maka hubungan itu tidak hanya dipertahankan oleh satu orang saja. Akan selalu ada usaha dari dua arah. Akan selalu ada niat dari dua hati. Karena cinta yang sehat tidak membuat satu orang terus berjuang sendirian. Cinta yang sehat membuat dua orang saling menjaga, saling menghormati, saling memperbaiki diri. Sekarang coba pikirkan orang yang tadi sempat muncul di pikiranmu. Apakah dia juga berusaha menjaga hubungan denganmu? Apakah dia juga berusaha menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah dia juga menghargai kehadiranmu dalam hidupnya? Jika jawabannya iya, maka hubungan seperti itu layak untuk diperjuangkan. Karena dalam kehidupan ini tidak ada hubungan yang benar-benar sempurna. Setiap hubungan pasti memiliki masalah. Setiap hubungan pasti memiliki perbedaan. Yang membuat hubungan itu bertahan bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena dua orang memilih untuk tidak menyerah. Namun jika kamu merasa hanya kamu yang terus berusaha, hanya kamu yang terus bertahan, hanya kamu yang terus memperbaiki keadaan sementara orang itu tidak pernah benar-benar menghargai perjuanganmu, maka mungkin itu adalah saatnya kamu berhenti sejenak dan bertanya kepada dirimu sendiri. Apakah aku sedang memperjuangkan takdir? Atau aku hanya sedang mempertahankan seseorang yang tidak ditakdirkan untukku? Pertanyaan itu tidak selalu mudah dijawab. Tetapi jika kamu melibatkan Allah dalam setiap langkahmu, perlahan-lahan jawabannya akan menjadi lebih jelas. Allah selalu memiliki cara untuk menunjukkan jalan kepada hambanya yang benar-benar meminta petunjuk. Kadang petunjuk itu datang melalui ketenangan hati. Kadang petunjuk itu datang melalui peristiwa yang membuka mata kita. Kadang petunjuk itu datang melalui jarak yang membuat kita memahami sesuatu dengan lebih jernih. Yang terpenting adalah jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Karena seringkali jodoh datang kepada seseorang yang sudah siap menerimanya. Bukan hanya siap untuk mencintai, tetapi juga siap untuk bertanggung jawab. Sekarang aku ingin mengajak kamu melakukan sesuatu sekali lagi. Jika kamu masih menonton sampai bagian ini, itu berarti ada sesuatu dalam cerita ini yang terasa sangat dekat dengan hidupmu. Mungkin kamu sedang menunggu seseorang. Mungkin kamu sedang memperjuangkan seseorang. Atau mungkin kamu sedang belajar mengikhlaskan seseorang. Apapun cerita yang sedang kamu jalani, ingat satu hal ini. Tidak ada doa yang benar-benar hilang. Setiap doa yang kamu sampaikan kepada Allah selalu didengar. Mungkin jawabannya belum datang sekarang. Mungkin jawabannya sedang dipersiapkan. Tetapi Allah tidak pernah mengabaikan doa hambanya. Jika kamu percaya bahwa rencana Allah selalu lebih indah daripada rencana manusia, tuliskan satu angka lagi di kolom komentar. Tulis angka 77 sekali lagi. Biarkan angka itu menjadi simbol bahwa kamu percaya pada takdir Allah. Bahwa kamu percaya setiap pertemuan memiliki alasan. Bahwa kamu percaya jika seseorang memang ditakdirkan untukmu,
Sejauh apapun jalan yang memisahkan kalian, pada waktu yang tepat Allah akan mempertemukan kembali. Dan jika seseorang memang bukan jodohmu, maka Allah juga sedang menyiapkan seseorang yang lebih tepat untuk masa depanmu. Hidup ini seringkali terasa membingungkan ketika kita melihatnya dari hari ke hari. Tetapi suatu hari nanti ketika kita melihat perjalanan ini dari jarak yang lebih jauh, kita akan menyadari sesuatu yang sangat menenangkan. Bahwa setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap harapan, dan setiap doa yang pernah kita panjatkan semuanya membentuk jalan yang membawa kita menuju takdir yang sudah Allah tuliskan sejak awal. Jadi malam ini, tenangkan hatimu. Serahkan semua yang tidak bisa kamu kendalikan kepada Allah. Teruslah menjadi pribadi yang baik. Teruslah menjaga hatimu. Dan jika memang dia adalah orang yang dituliskan Allah untuk menjadi pasangan hidupmu, maka percayalah. Takdir tidak pernah tersesat. Ia selalu menemukan jalannya. Dan pada saat yang paling tepat, ketika dua hati sudah siap, Allah akan mempertemukan mereka dengan cara yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.